Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada perkuliahan hukum konstitusi. Di sini nanti kita akan berbicara tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan dari konstitusi. Kedudukan konstitusi pada dasarnya itu mengalami pergeserannya berdasarkan periodisasi kesejarahan. Kalau dulu di negara monarki absolut atau negara yang dipimpin oleh penguasa yang diktator atau otoriter, maka kedudukan konstitusi tersebut itu sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa. Karena apa? Karena konstitusi terdahulu itu hanya semata-mata untuk kepentingan penguasa atau kepentingan raja, dan kurang memperhatikan atau tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan atau hak dari warga negaranya atau rakyatnya, sehingga kedudukannya itu sebagai benteng pemisah. Nah, berawal dari situ, maka kedudukan konstitusi itu bergeser lagi, yaitu sebagai alat rakyat untuk melawan penguasa atau untuk menggulingkan penguasa. Nah, setelah rakyat itu menggulingkan penguasa, maka kedudukan konstitusi itu juga bergeser lagi, yaitu sebagai penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat dari kezaliman penguasa. Di sini hal ini dipengaruhi oleh paham individualisme yang dicetuskan oleh ahli filosofi Yunani kuno, yaitu Epicurus, bahwasanya negara itu adalah alat untuk memenuhi kebutuhan individu masyarakat. Atau disebut juga sebagai negara penjaga malam. Artinya apa negara penjaga malam? Negara itu tidak boleh mencampuri urusan individu dari masyarakat, tetapi negara itu hanya bersifat untuk melindungi kepentingan individu rakyat atau masyarakat, baik dari segala agresi, gangguan keamanan, atau pencurian terhadap hak-hak individu dari masyarakatnya. Terus kemudian setelah itu bergeser lagi kedudukan konstitusi, yaitu alat untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama. Nah, di sini untuk kepentingan bersama. Nah, hal ini juga bisa disebut sebagai negara kesejahteraan atau welfare state. Setelah pengembangan konstitusi sebagai alat untuk membangun tata kehidupan baru berdasarkan kepentingan bersama, bergeser lagi, yaitu pada zaman modern saat ini, yaitu konstitusi sebagai hukum dasar dari negara atau dasar negara, baik itu dari aspek ketatanegaraan, hak asasi manusia, dan lain-lain. Nah, kalau dalam konteks negara kita, selain sebagai hukum dasar, konstitusi itu sebagai hukum yang tertinggi. Nah, itu kedudukan konstitusi. Selanjutnya yaitu fungsi konstitusi. Di negara komunis, konstitusi itu memiliki fungsi ganda, yaitu yang pertama mencerminkan kemenangan dan kemajuan yang telah dicapai. Nah, setiap perkembangan kemajuan di negara komunis itu dicantumkan dalam konstitusi. Terus kemudian yang kedua yaitu memberikan rangka atau dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Sedangkan di negara demokrasi, fungsi utamanya yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah, itu fungsi utama. Terus fungsi konstitusi jika ditinjau dari tujuannya, yaitu menjamin hak asasi atau hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Terus jika ditinjau dari penyelenggaraan pemerintahan, itu fungsi konstitusi itu sebagai landasan struktural bagi organ negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau bisa disebut sebagai legitimasi kekuasaan. Nah, ini menurut para ahli fungsi konstitusi menurut William C. Andre. Yang pertama yaitu menentukan pembatasan terhadap kekuasaan. Nah, ini organ negara itu dibatasi baik dari kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Terus kemudian untuk memberikan legitimasi kekuasaan
Terus yang ketiga yaitu instrumen untuk pengalihan kewenangan pemegang kekuasaan asal kepada organ kekuasaan negara. Kalau di negara yang berkedaulatan rakyat, jadi itu kewenangan pemegang kekuasaan asalnya itu sebenarnya pemegangnya yaitu rakyat. Terus kemudian dialihkan kepada organ negara, yaitu baik organ negara eksekutif, legislatif atau yudikatif. Kalau dulu sebelum perubahan UUD 1945 konstitusi kita yaitu kedaulatan itu dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Tapi setelah perubahan UUD 1945 kedaulatan rakyat itu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Terus kemudian menurut Tom Paine, di sini ada dua fungsi konstitusi, yaitu yang pertama sebagai kepala negara simbolik, yang kedua sebagai kitab suci simbolik. Yang pertama maksudnya apa? Kepala negara simbolik di sini yaitu sebagai simbol persatuan. Terus yang kedua itu bisa berfungsi sebagai lambang identitas atau simbol identitas dari bangsa. Terus yang ketiga itu atau simbol upacara kenegaraan. Terus sedangkan yang kitab suci simbolik di sini maksudnya itu sebagai dokumen sosial kontrol atau dokumen negara untuk mengontrol masyarakat ya. Terus yang kedua itu sebagai dokumen rekayasa sosial. Rekayasa sosial di sini maksudnya untuk mengarahkan pembaruan masyarakat ke arah masa depan. Di sini ada Jimli Asidiki. Prof. Jimli ini menyimpulkan dari kedua ahli tersebut ya, bahwasanya fungsi konstitusi itu yang pertama fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara, terus fungsi legitimasi kekuasaan negara, fungsi pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan asli kepada organ negara, fungsi simbolik sebagai pemersatu, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas bangsa, fungsi simbolik pusat upacara, fungsi sebagai pengendalian masyarakat, fungsi sebagai rekayasa sosial. Kalau fungsi tadi sudah, sekarang tujuan konstitusi menurut Strong. Yang pertama yaitu untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah. Yang kedua untuk menjamin hak-hak yang diperintah. Terus yang ketiga yaitu untuk merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Maurice Hurel. Di sini tujuan konstitusi itu untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban, kekuasaan dan kebebasan. Di situ harus ada keseimbangan. Menurut J. Barent, tujuan konstitusi itu sama halnya dengan tujuan negara. Jadi konstitusi itu mencerminkan identik dengan negara ya, makanya dia menyamakan antara tujuan konstitusi dengan tujuan negara, yaitu yang pertama untuk memelihara ketertiban dan ketentraman. Terus yang kedua yaitu mempertahankan kekuasaan. Bisa saja konstitusi itu untuk mempertahankan kekuasaan. Apabila contohnya pengalaman kita yaitu bisa saja konstitusi itu didesain bagaimana sistem peralihan penguasa itu dipersulit. Bisa saja didesain seperti itu. Terus kemudian yaitu untuk mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan umum. Menurut Prof. Jimli, tujuan konstitusi itu untuk mencapai mewujudkan tujuan yang tertinggi, yaitu keadilan, ketertiban, dan nilai-nilai ideal. Nilai-nilai ideal ini yang dimaksud yaitu tujuan dari negara. Kalau di negara kita, tujuan negara itu dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945. Terus kemudian GS Diponolo menambahkan tujuan konstitusi itu yaitu
untuk kekuasaan, perdamaian, keamanan, dan ketertiban, untuk kemerdekaan, untuk mewujudkan keadilan, dan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, mungkin itu. Selanjutnya, apabila ada yang kurang jelas, kita pindah ke forum diskusi. Baik, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.